Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Alfi Magufiroh. Saya berasal dari kelas PGMIC dengan NIM 203190084. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mughal dari masa pembentukan pemerintahan Kerajaan Mughal, masa kemajuan Kerajaan Mughal, dan masa kemunduran Kerajaan Mughal. Sejarah kepemerintahan Kerajaan Mughal. Kesultanan ini didirikan oleh seorang pemimpin dari Mongol, dari cabang dinasti Timuriyah pada tahun 1526, yang merupakan keturunan dari Timur Leng, yakni Babur. Kerajaan Mongol dan Kerajaan Mughal sama-sama memiliki keterkaitan, yakni sama-sama didirikan oleh bangsa Mongol dan keturunannya. Sedangkan pengambilan nama Mughal itu sendiri yakni nama kebesaran dari bangsa Mongol. Perkembangan kerajaan ini tidak terlepas dari pemimpin yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, pemerintahan Babur. Kesultanan Mogul adalah dinasti Islam yang terbesar dan terakhir di India. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Kedua, yakni pemerintahan Humayun. Pada tahun 1530, Kesultanan atau Sultan Babur meninggal dunia dan meninggalkan dua putra, yakni Humayun dan Hamran. Pada saat Humayun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, berbagai persoalan gerakan desintegrasi dan ancaman usaha untuk menjatuhkan kekuasaannya, yakni termasuk saudaranya sendiri. Yang ketiga, Sultan Akbar menghadapi persoalan kerajaan yang amat rumit. Di antaranya adalah keponakan Sultan Shah bernama Sultan Muhammad Adil Shah yang bekerja sama dengan panglima berbangsa Hindu bernama Hemu. Pada tahun 1576, Rajputana, Gujarat, dan Bengala telah berhasil dikuasai oleh Sultan Akbar. Dengan demikian, pintu barat dan pintu timur melalui laut di India telah dikuasai oleh Sultan Akbar, yakni Sultan Jahangir. Salim, putra Akbar, dinobatkan sebagai Raja Mogul dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Jahangir kontras dengan bapaknya dalam menegakkan pemerintahan Mogul, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri, sampai kemudian meninggal tahun 1627 menyisakan konflik kerajaan. Dan yang kelima, yakni masa pemerintahan Sultan Shah Jahan. Pemerintahan pada masa Shah Jahan masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. Pada tahun 1636, dua kerajaan penting berhasil dikuasai, yakni Ahmad Nagar dan Bijapur. Yang terakhir yakni pemerintahan Aurangzeb Alamgir. Aurangzeb berhasil membuat stabilitas di Deccan, terutama dalam menghadapi kekuatan kerajaan Hindu yang masih berusaha menolak kekuasaan Islam. Persaingan yang paling kuat adalah antara Aurangzeb dengan Dara Shikoh. Dalam persaingan tersebut, Aurangzeb berhasil mengalahkan Dara Shikoh dan mengambil alih kekuasaan Sultan Mogul pada tahun 1658. Bagian kedua yakni masa kemajuan Kerajaan Mughal. Masa kejayaan atau masa keemasan, masa kemajuan Kerajaan Mughal ini terdapat pada masa Sultan Akbar dengan memberikan kebijaksanaan atau kebijakan, yakni yang pertama mendirikan madrasah-madrasah, kedua memberi tanah-tanah wakaf pada lembaga-lembaga sufi, yang ketiga yaitu menciptakan din ilahi atau konsep din ilahi. Konsep din ilahi inilah yang membuat Akbar mendapatkan kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada praktiknya,
Konsep din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi ini merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Sayangnya, konsepsi tersebut mengesankan kegilaan Akbar terhadap kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang dikedepankan. Dan yang terakhir yakni nomor 4, Akbar menerapkan politik toleransi universal atau sulakul. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis maupun agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Masa kemunduran dibagi jadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni pertama, tidak ada kejelasan lajur eksekusi, di mana ketidakjelasan eksekusi atau ketidakjelasan suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk menjadi raja. Contohnya yakni Aurangzeb. Ia menjadi raja setelah melakukan perang saudara dengan melibatkan banyak pangeran seperti Murad, Suja, dan Sikoh. Kedua, yakni lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan, terutama setelah Aurangzeb, adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Maksudnya yakni setelah kepemimpinan Aurangzeb, orang-orang yang menjadi pewaris tahta kerajaan adalah yang lemah dalam kepemimpinannya. Hal ini terbukti dari bahwa 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal, hanya beberapa saja yang tercatat mampu bertahan lebih dari 20 tahun. Sedangkan selebihnya hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat, bahkan ada yang beberapa bulan saja. Dan kemudian faktor eksternal. Yang pertama yakni adanya pemberontakan yang dimana dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh selain akibat dari kebijakan politik dan ekonomi para penguasa Mughal seperti puritanisme dan pungutan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai kegemaran hidup mewah dan boros para penguasa. Kedua, yakni adanya serangan-serangan dari luar, seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi. Karena menganggap kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak yang berada di Afgan di daerah Persia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.